apakah boleh mengubur mayat itu pada malam hari? Itu praktek Nabi itu tidak bisa diberlakukan secara umum. Nah, disitulah bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, apa kata beliau tentang hukum menalkinkan mayat setelah kubur? Berikutnya adalah bentuk bangunan kuburan. Nah, meskipun demikian, bagaimana dengan meletakkan nisan di atas kubur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'lim Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Kita masih membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Sampailah malam hari ini kita pada kewajiban kita yang keempat terhadap jenazah, yaitu menguburkannya. Termasuk kewajiban kita yang keempat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi setelah mayat itu sudah kita mandikan, sudah kita kafani, dan sudah kita sholatkan, maka mayat itu baru kemudian kita kuburkan. Jadi dalam ajaran Islam itu kalau orang sudah meninggal dunia, sudah dilaksanakan 3 kewajiban sebelumnya, maka wajib hukumnya untuk dikubur, bukan dibakar atau diletakkan di atas pohon misalnya, bukan begitu ya. Meskipun ini heboh di media sosial, ada salah seorang suami artis di Bali, suami dari Jennifer Copen. Dia itu mu'alaf, seorang muslim, meninggal dunia tetapi kemudian dibakar, dikremasi, dan abunya kemudian dibuang ke laut. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam karena dia seorang muslim. Nah, untuk menguburkan mayat ini ada 2 ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Mursalat ya, ayat 25 sampai 26. Allah berfirman, alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Bukankah kami jadikan bumi itu untuk berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Nah, jadi maksudnya dan yang sudah mati ini bahwa bumi itu juga digunakan untuk menguburkan mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin Bapak dan Ibu pernah terbaca sejarah bahwa ketika 2 orang anak Adam berseteru sampai kemudian menumpahkan darah, yaitu Qabil dan Habil, salah satunya kemudian mati terbunuh karena berebut calon pasangan hidup sesama saudara kandung mereka, kembaran dari masing-masing. Lalu yang membunuh ini bingung diapakan yang sudah mati ini. Nah, lalu Allah mengajarkannya melihat burung itu menggali tanah, sehingga terpikirlah oleh yang membunuh tadi bahwa mayat itu harus dikubur. Jadi menguburkan mayat itu idealnya kita laksanakan pada siang hari. Nah, pertanyaannya mungkin di masyarakat kita pernah atau mungkin sering kejadian ada orang mengubur mayat itu pada malam hari. Apakah boleh mengubur mayat itu pada malam hari? Nah, di dalam kitab ini disebutkan mayoritas ulama berpendapat bahwa menguburkan mayat pada malam hari itu hukumnya sama seperti mengubur mayat pada siang hari. Rasulullah SAW pernah mengubur seseorang yang mengeraskan suaranya dengan zikir pada malam hari. Dalam sejarah juga ternyata Fatimah, anak Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar ini mertua beliau, ayahnya dari Siti Aisyah, kemudian Utsman bin Affan, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikubur pada malam hari. Tentu ini setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu malam Nabi SAW memasuki kubur. Karena itu sebuah lentera dinyalakan. Karena kuburnya gelap, beliau mengambil posisi di arah kiblat dan bersabda, rahimakallah in kunta la'awahan talla'an lil Qur'an. Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya kamu adalah orang yang amat lembut hati dan banyak membaca Al-Quran. Nah, ini disampaikan Rasulullah sebuah doa kepada orang yang sudah berada dalam kubur, yang kebetulan itu dikuburkan pada malam hari. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari Nabi berkhutbah. Pada khutbah itu beliau menyebutkan salah satu sahabat beliau yang telah meninggal,
sahabat beliau itu dikafankan dengan kafan yang tidak sempurna karena dikubur pada malam hari. Kemudian beliau melarang mayat dikubur pada malam hari kecuali jika terpaksa. Nah, artinya ada riwayat, ada hadis yang ternyata Rasulullah SAW itu pernah melarang mengubur mayat pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, ada sabda beliau, la tadfinu mautakum billaili illa an tazattarru. Janganlah kalian mengubur mayat pada malam hari kecuali jika kalian terpaksa. Nah, jadi saya memahami, walaupun tadi ada ulama berpendapat atau mayoritas ulama berpendapat boleh menguburkan mayat pada malam hari ya. Kemudian Nabi juga pernah menguburkan mayat pada malam hari. Itu praktek Nabi itu tidak bisa diberlakukan secara umum. Artinya begini, kalau kita kontekkan dengan hadis yang saya bacakan tadi, Nabi melarang kita mengubur mayat pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya kalau dalam kondisi normal, maka kuburkanlah mayat itu pada siang hari, jangan malam. Lalu kenapa Nabi mengubur mayat itu pernah pada malam hari? Boleh jadi itu karena dalam keadaan terpaksa. Nah, terpaksa di sini ya macam-macam maknanya. Mungkin juga misalnya kondisi mayat itu sudah tidak memungkinkan lagi kalau kita tunggu menguburnya sampai besok hari. Apakah misalnya jasadnya sudah mulai membusuk atau apa gitu ya, sehingga memang mau tidak mau harus malam itu juga dikuburkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sedapat mungkin kita jangan menguburkan mayat pada malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Kemudian kita juga dilarang mengubur mayat itu pada waktu-waktu yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Ada 3 waktu kita yang dilarang melakukan sholat. Pertama adalah waktu pagi hari ketika matahari mulai terbit sampai betul-betul matahari itu sudah terbit. Jadi di sini disebutkan mengubur mayat dimakruhkan pada waktu matahari terbit. Yang kedua adalah matahari tepat tengah hari. Ini juga waktu yang dilarang bagi kita untuk melakukan sholat. Dan tidak ada waktu sholat itu pada saat matahari betul-betul berada di tengah hari. Maksudnya apa? Kalau kita berdiri itu pas di ubun-ubun kita lah ibaratnya matahari itu. Sehingga kalau kita berdiri bayangan kita itu tidak ada. Waktu zuhur kan belum masuk kalau begitu. Dan pada saat itu juga kita dilarang untuk mengubur mayat. Kemudian waktu yang ketiga adalah menguburkan mayat ketika matahari mulai terbenam sampai betul-betul terbenam. Tetapi para ulama sepakat bahwa apabila mayat dikhawatirkan membusuk, maka diperbolehkan dikubur pada waktu-waktu tersebut. Jadi ini darurat lagi. Meskipun 3 waktu tadi dilarang kita mengubur mayat, tapi kalau memang dikhawatirkan kalau kita tunda penguburan itu mayat akan yang membusuk atau bisa menimbulkan aib gitu ya, maka diperbolehkan kita menguburkan pada waktu yang dilarang tadi. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian tentang liang lahat dan liang syaqqa. Jadi ketika kita mengubur mayat kan menggali tanah nih, membuat lubang kubur. Maka dalam ajaran Islam itu lubangnya itu untuk menempatkan jasad si mayat itu ada 2 macam. Pertama ada yang namanya lahat, yang kedua syaq. Kalau lahat itu, jadi kita gali ke bawah sekitar 1,5 atau 2 meter ya ke bawah itu. Nah maka setelah kita gali 2 meter ke bawah itu, kita bikin lagi lubang yang mengarah ke kiblat tuh ke sana gitu. Nah itu namanya lubang yang seperti itu dinamakan liang lahat. Yang kedua ada liang syak. Kalau syak itu tetap lurus, cuma menggalinya ke bawah lagi. Yang diperkirakan lubangnya itu cukup untuk badan mayat itu miring kayak begitu. Maka itu syak namanya. Jadi kalau lahat tadi masuk ke dalam, maka di sininya itu kita kasih papan, baru tanah ditimbun. Tapi kalau syak tadi sudah digali begini, lalu di tengahnya digali lagi ke bawah sedikit, kira-kira seukuran tinggi mayat itu yang ketika miring itu. Nah, jadi disitulah mayat dimasukkan, lalu di atasnya itu diletakkan papan, baru ditimbun dengan tanah. Nah, di sini disebutkan bahwa ternyata liang lahat itu
lebih utama daripada liang syak. Tapi dua-duanya itu diperbolehkan. Hanya di sini disebutkan lahat adalah sebuah liang di sisi sebelah kiblat kubur yang dibentuk dengan batu bata. Ini istilah dalam buku ini, sehingga mirip dengan rumah yang beratap. Adapun syak adalah sebuah liang yang di tengah kubur, di bagian bawahnya yang di sekeliling diberi bata. Kalau di tempat kita ini kan karena tanahnya tanah liat gitu ya, jadi tidak perlu pakai bata segala macam. Artinya kalau dibikin lubang kayak begitu ini tidak akan runtuh gitu kan. Nah beda kalau memang kuburan tuh tanahnya pasir semua, itu digali bagaimanapun pasirnya pasti runtuh kan. Makanya diperlukan tadi kayak batu bata atau apalah untuk menahannya itu. Dalil yang menunjukkan bahwa kedua-duanya boleh adalah sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada orang ahli membuat lahat dan ada orang yang ahli membuat syak. Nah, maka para sahabat berkata, kita beristikharah kepada Allah, kita mengutus utusan untuk meminta kedua-duanya datang. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa lahat lebih utama daripada syak adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-lahdu lana wasyakhu li ghairina." Lahat untuk kami dan syak untuk selain kami. Jadi ternyata ini untuk keluarga Nabi yang lahat itu lebih utama, sedangkan untuk kita-kita ini itu cukup menggunakan lubang syak tadi. Selanjutnya adalah cara memasukkan mayat ke dalam kuburan. Salah satu sunnah memasukkan mayat ke dalam kubur adalah dengan mendahulukan bagian ujung kaki jika memungkinkan. Tapi yang mungkin saja kan, apanya yang susah gitu. Jadi jangan didahulukan kepalanya atau bersamaan gitu kaki dan kepala. Nah hal ini didasarkan pada sebuah riwayat bahwa Abdullah bin Zaid memasukkan mayat ke dalam kubur dengan mendahulukan kedua kaki mayat itu. Abdullah bin Zaid berkata ini termasuk sunnah Rasul. Nah di sini juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat di dalam kitab Sunan Abu Daud. Tetapi Ibnu Hazmin mengatakan bahwa memasukkan mayat ke dalam kubur dapat dilakukan dengan cara apapun. Mayat dapat dimasukkan dari arah kiblat, dari arah lawan kiblat, dimulai dari kepalanya atau dimulai dari kedua kakinya. Nah, menurut Ibnu Hazmin tidak ada keterangan yang tegas mengenai hal ini mana yang lebih didahulukan. Tetapi pendapat lain menyatakan mendahulukan kaki daripada bagian kepala. Nah setelah mayat ini dikubur, tentu dalam proses penguburan mayat ini Bapak dan Ibu sekalian, ketika mayat itu dimasukkan ke dalam liang kubur termasuk liang syak tadi, itu tidak ada bacaan-bacaan atau ritual-ritual tertentu yang harus kita lakukan berdasarkan sunnah Rasul. Nah disitulah bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau saudara kita yang lain kan ketika mayat itu mulai dimasukkan ke dalam lubang kubur maka dikumandangkan adzan, kemudian dibacakan surah Yasin. Nah bagi kita di Muhammadiyah tidak ada tuntunannya seperti itu. Sekali lagi saya garis bawahi, bagi paham Muhammadiyah kami meyakini tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengumandangkan adzan ketika memasukkan mayat ke liang kubur, dan tidak ada perintah dalil juga untuk membaca Al-Quran ataupun khususnya surah Yasin. Jadi yang berbeda paham tidak perlu protes. Kami tidak mencela keyakinan orang lain, silahkan kerjakan keyakinan masing-masing. Tapi jangan dicela keyakinan kami di Muhammadiyah. Mari kita hargai perbedaan pendapat. Nah, yang ada itu adalah kita disunahkan mendoakan mayat begitu selesai dikubur. Nah ini ada sunnahnya. Nah umat Islam disunahkan untuk memintakan ampunan atas dosa dan kesalahan jenazah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman meriwayatkan bahwa ketika selesai mengubur mayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri lalu bersabda, apa kata Rasul? Istaghfiru li akhikum wasallulahu bitathbit fa innahul an yus'al. Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mintakanlah agar ia diberi keteguhan karena sekarang ini ia sedang ditanya oleh malaikat. Ini keyakinan kita di Muhammadiyah juga, termasuklah saudara-saudara kita yang lain, bahwa mendoakan keampunan bagi mayat itu disunnahkan. Walaupun kita di Muhammadiyah itu kan ada yang namanya khutbah kubur.
Nah, ada sebagian kalangan termasuk orang Muhammadiyah itu yang tidak sependapat dengan istilah khutbah kubur. Tidak ada katanya contoh dari Rasul selesai mengubur mayat itu ada khutbah. Itu istilah saja sebenarnya. Isi khutbah itu sebenarnya adalah doa, mendoakan bagi si mayat. Ya. Nah, sedangkan bagaimana dengan menalkinkan mayat? Ini saya menggunakan rujukan ini sekali lagi karena di YouTube ini biar kelihatan nih. Fikih Sunnah karangan Said Sabiq. Said Sabiq ini guru besar, profesor di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi kalau ada sependapat tuh proteslah kepada beliau, ini menulis buku. Cuma pendapat-pendapat beliau ini banyak yang sejalan dengan keyakinan kita di Muhammadiyah, tapi tidak semuanya. Nah, apa kata beliau tentang hukum menalkinkan mayat setelah kubur? Menalkinkan itu artinya kan mengajari mayat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Sebagian ulama, nah kalau sebagian itu kan tidak seluruhnya, salah satunya Syafi'i memandang sunnah menalkinkan mayat yang mukallaf setelah dikubur. Jadi mayat itu kalau dia sudah mukallaf itu sudah akil balik. Tapi kalau kayak kekanakan itu yang masih belum akil balik meninggal dunia kada perlu ditalkinkan karena itu dipastikan dijamin masuk surga sudah. Nabi yang sudah mukallaf itu kan tentu dia mungkin memiliki dosa-dosa sehingga dia itu perlu dituntun untuk menjawab pertanyaan malaikat ya. Nah, jadi sebagian ulama termasuk Syafi'i berpendapat sunnah hukumnya menalkinkan mayat. Kalau kita di Muhammadiyah menalkinkan mayat itu adalah ditalkinkan mengucap la ilaha illallah, artinya diajari, dituntun mengucap la ilaha illallah pada saat dia sakaratul maut. Jadi ketika akan meninggal dunia itulah kita ajarkan, kita bisikan ke telinganya agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun tidak terdengar oleh telinga kita mungkin melalui gerakan bibirnya. Kenapa? Karena kata Rasul, siapa yang di akhir hayatnya sempat mengucap la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, pemahaman kita menarkinkan di situ adalah mengajari orang yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Ini keyakinan Muhammadiyah. Lakinu mautakum. Nah, itu hadisnya. Talkinkanlah olehmu orang-orang yang akan meninggal. Begitu kalau tidak salah dalam kaidah bahasa Arab ya Faris, maut itu kan hendak meninggal, tapi kalau sudah meninggal mayit namanya. Jadi bukan lakinu mayyitakum misalnya, bukan begitu, tapi lakinu mautakum. Nah, ini tentu saja pendapat yang menyatakan sunnah menalkinkan mayat itu didasarkan kepada salah satu hadis Rasulullah. Nah, kebetulan hadis ini sangat panjang, saya bacakan saja artinya. Apabila salah seorang saudara kalian meninggal, kemudian kalian telah meratakan kuburnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di atas kepala kuburnya, kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, sesungguhnya mayat ini mendengar namun tidak memberi jawaban kepada kalian. Ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, maka ketika itu ia akan duduk. Kemudian ucapkanlah, wahai fulan bin fulanah, maka ketika itu ia akan berkata, berilah kami petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Ia mengucapkan kata-kata namun kalian tidak mendengarnya, dan seterusnya. Jadi disitulah kenapa mayat itu diajari tadi mengucap la ilaha illallah, diajari menjawab pertanyaan malaikat berdasarkan hadis ini. Namun kan begini, Al-Hafiz di dalam At-Talqis mengatakan sanad hadis ini cukup baik. Daya telah menguatkan di dalam al-ahkamnya. Artinya ada beberapa ulama yang mengatakan hadis ini kuat dasarnya. Namun dalam mata rantai sanadnya ada salah seorang perawi namanya Asim bin Abdillah. Perawi hadis ini itu orang yang dikenal lemah, sehingga sebagian ulama menyatakan hadis ini statusnya dhaif atau lemah. Atau ada yang mengatakan dalam mata rantai sanadnya ada sekelompok perawi yang tidak diketahui siapa sebenarnya mereka itu. Nah, sehingga dalam ulumul hadis apabila ada salah satu saja, apalagi beberapa perawi hadis dari mata rantainya itu, mata rantai perawi itu maksudnya misalnya
dari si anu, dari si anu, dari si anu, dari si anu sampai kepada Rasulullah, itu namanya sanad, mata rantai perawi hadis. Apabila ada di antara mereka itu yang dianggap misalnya memiliki ingatan yang lemah atau pernah dia diketahui melakukan perbuatan tercela, maka hadis yang diriwayatkan itu menjadi dhaif, lemah. Nah, kita di Muhammadiyah sama sekali tidak menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai dasar hukum melakukan amal ibadah. Tapi orang lain menggunakan hadis dhaif sebagai dasar melakukan ibadah. Disitulah kenapa kita lalu berbeda. Artinya mereka yang menggunakan hadis dhaif tadi, hadis yang ini tadi, maka lalu mayat setelah dikubur ditalkinkan. Kenapa kita kada? Karena kita menganggap hadis itu lemah, dhaif. Kita kada memakai hadis yang dhaif. Nah, selesai maksud dulu, kalau usah didebat gitu. Tetapi ada pendapat lain mengatakan begini ya, sementara itu Malikiyah dan sebagian Hanabilah, Malikiyah itu artinya pengikut-pengikut Imam Malik, kemudian Hanabilah berarti pengikut-pengikut Imam Hambali, berpendapat bahwa talqin untuk orang yang sudah meninggal adalah makruh. Nah, jadi kada sampai haram. Makruh itu artinya sebaiknya tidak dikerjakan. Berikutnya adalah bentuk bangunan kuburan. Salah satu perbuatan disunahkan adalah meninggikan kuburan sekitar sejengkal agar diketahui bahwa itu adalah kuburan. Meninggikan lebih dari itu hukumnya haram. Jadi jangan dibuat tinggi-tinggi. Makanya sebenarnya ini menurut keyakinan kita, kuburan itu kada perlu diberi pagar, diberi atang. Tahu atang nambah keramik gitu, nambah hias pulang warna-warni. Karena pada prinsipnya keyakinan kita kuburan itu kada boleh dihiasi. Ini bayangkan kita lihat kuburan kaum muslimin itu. Kecuali kuburan kita Muhammadiyah kan kelihatan kalau bedanya. Oh, itu ada yang keramiknya berapa itu, sakotak sakardus itu. Keramik yang mahal, dikasih pagar lagi. Bahkan dikasih kubah di atasnya. Coba. Saya itu pernah menyampaikan hadis kayak begini kepada salah seorang ulama terkenal di Kalimantan Tengah ini. Kebetulan saya cukup dekat dengan beliau, biasa bergaya-gaya tuh. Tapi oleh ulama terkenal, sudah meninggal sih dia. Kebetulan tuh kalau dilihat nasabnya itu karena kakek. Dan beliau itu dulu pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalteng. Jadi dalam bahasa Banjar, kai ulun ini ada menemukan hadis kayak ini, kada boleh kita itu hias kuburan, kada boleh meninggikan kuburan, apalagi sampai mulah bangunan, mulah kubah. Itu kayak apa kuburan kita nang ada di sini? Coba pampian tolong tuh dalam kesempatan tausiah disentil-sentil yang kayak ini. Karena kalau pian bepandir pasti didengar orang. Cuma kalau bepandir akhirnya kan Muhammadiyah, pasti kayak itu kan gitu. Apa jawaban beliau? Aduh, muslim ngalih mau hungkil kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun. Nah, itu jawaban Sidin coba. Jadi biar ini ditarusakan gitu loh. Nah, harusnya ada ulama yang meluruskan kayak ini nih. Jadi jangan sampai kuburan itu dibuat kayak istana lah begitu, dihias macam-macam kan. Ini karena ini dasarnya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku menyukai bagian atas kuburan tidak ditambahi dengan tanah dari selain kuburan. Jadi artinya selain tanah kuburan sejengkal tadi kada ada lagi nih tambah-tambah. Kada ada atangnya, kada ada pagarnya gitu dan sebagainya. Ini pemahaman saya kalau begitu menurut pendapat Imam Syafi'i ya. Aku menyukai kuburan ditinggalkan kira-kira 1 jengkal, ujar Imam Syafi'i. Namun aku tidak menyukai kuburan dibangun atau ditembok dan dicat karena hal itu lebih menonjolkan perhiasan dan kesombongan. Jadi intinya kada boleh menghias kuburan itu. Sementara kematian bukanlah tempat keduanya. Aku tidak melihat kuburan kaum muhajirin dan kaum ansor yang dicat, kata Imam Syafi'i. Aku telah melihat sebagian penguasa menghancurkan bangunan-bangunan di kuburan. Aku tidak melihat seorang pun dari fuqaha yang mencelanya. Artinya ketika bangunan-bangunan di kuburan itu pada masa itu dihancurkan oleh para penguasa, tidak ada satupun hadis fikih yang mencela penguasa yang menghancurkan bangunan-bangunan itu. Karena bangunan mendirikan bangunan di atas kuburan tadi itu memang
dilarang. Syaukani mengatakan sesuai dengan zahir-zahir nas yang ada, meninggikan kuburan lebih dari yang diizinkan syara adalah haram. Ini keras lagi Imam Syaukani. Hal ini telah ditegaskan oleh murid-murid Ahmad, sekelompok murid-murid Syafi'i dan murid-murid Imam Malik. Salah satu perbuatan yang termasuk kategori meninggikan kubur adalah membangun kubah. Ini ujar Said Sabiq nih. Membangun kubah dan bangunan-bangunan besar dan indah di atas kuburan. Jadi kuburan tuh betul-betul dihiasi lah begitu, kayak tempat tinggal. Ini kan tidak boleh. Hal itu sama dengan perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, padahal ada hadis Nabi bahwa kita tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang melakukannya. Betapa banyak akibat buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan dan hiasan-hiasan di atas kubur. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya, yang mana Islam terus menangis karenanya. Salah satu akibat buruk yang timbul adalah adanya kepercayaan seperti kepercayaan orang kafir terhadap patung-patung. Mereka mengagungkannya dan menyangka bahwa kuburan itu dapat memberikan manfaat dan menolak kerugian. Sekali lagi keyakinan Muhammadiyah. Malah mereka itulah yang berhajat kepada kita dengan kita mendoakan mereka yang sudah ada di dalam kubur itu. Bukan malah kita meminta sesuatu kepada mereka yang sudah di alam kubur. Tapi yang lain berkeyakinan lain silahkan, kami tidak mencela, laksanakan sesuai keyakinan masing-masing. Tapi Muhammadiyah inilah keyakinannya. Nah, meskipun demikian, bagaimana dengan meletakkan nisan di atas kubur? Kuburan boleh ditandai dengan batu, dengan kayu dan sebagainya yang dapat dijadikan tanda untuk mengenalnya. Jadi artinya nisan itu diperbolehkan selama itu sebagai tanda pengenal bahwa itu si Anu bin si Anu telah berkubur di situ. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda di kuburan Utsman bin Maz'un dengan batu. Nah, makanya kalau kita lihat kuburan-kuburan di Madinah, di Baqi itu kan cukup hanya ada batu-batu saja sebagai penandanya di situ. Dan batu itu pun tidak ada tulisannya. Kalau pang di situ kita tulis di atas batu itu kan apa gitu. Karena saya memang pernah terbaca hadis Nabi, kita tuh dilarang mengapur kuburan, membuat tulisan di kuburan. Nah, makanya dulu Bapak dan Ibu sekalian, beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita Muhammadiyah ini baru akan membuka kuburan di Sabaru itu. Nah, kantor pimpinan wilayah itu masih di pojok sana, bangunannya masih kayu, kita rapat waktu itu. Ya, itu artinya kuburan kita tuh nanti seperti apa kita bentuk gitu, kuburan Muhammadiyah itu yang di Sabaru itu. Nah, itu terjadi perdebatan juga Pak waktu itu. Ada di antara kawan-kawan kita itu yang sama sekali tidak setuju batu nisan itu ditulisi. Karena ada hadisnya yang melarang menulis kuburan itu ditulisi, sehingga boleh berpendapat menulisi nama di batu nisan itu pun termasuk dilarang. Tetapi sebagian besar kita yang rapat itu membolehkan menulis asal yang ditulis cuma nama saja, kemudian kalau ditambahi lagi lahir tahun berapa, wafat tahun berapa begitu. Jadi tidak lebih daripada itu. Nah, karena itu saya tidak menyalahkan kalau ada warga kita tadi yang di nisan pun kada boleh ditulis nama tadi. Karena memang ada hadis yang melarang kita menulis si kuburan. Nah, jadi intinya tadi meletakkan batu nisan sebagai penanda bahwa itu ada orang meninggal di dalamnya itu diperbolehkan.